Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi perkembangan kali ini akan memasuki pada proses tahapan konseptual di tahun kedua. Jadi, ketika anak sudah menerima semua informasi kebaikan yang dia terima, maka pada saat di usia 2 tahun sampai 4 tahun, informasi tersebut akan terus dialami, diterima. Bagaimana stimulasi yang diberikan pada dirinya dan akan membentuk sesuatu pengertian. Untuk mencapai pengertian, setiap individu pada usia ini merupakan usia di mana kemampuannya akan teruji. Kemampuannya akan terbentuk dari berbagai macam peristiwa yang terjadi pada lingkungannya yang akan memasuki ke dalam dirinya. Seperti pengalaman, proses belajar, experience. Jadi pengalaman inilah yang akan membentuk pengertian pada dirinya. Yang kedua, pengulangan. Dia melakukan sesuatu dengan pengulangan akan membuat proses pengertian dalam dirinya. Dan yang ketiga, imitasi, peniruan. Kemudian attention, perhatian dirinya. Dan explore, dia menggunakan kemampuan dirinya. Semua ini bentuknya hanya pengenalan, belum menjadi dirinya, belum. Karena proses pengalaman, peniruan, pengulangan, perhatian, explore akan dilakukan pula di tahapan-tahapan berikutnya. Oleh karena itu, hal ini kita akan melihat pada konseptual di 2-4 tahun. Kita ketahui, di usia ini anak sudah mulai melihat perbedaan antara dirinya dengan lingkungannya, antara dirinya dengan orang lain. Maka proses pengalaman atau pembelajaran ini akan mulai terjadi. Pembelajaran atau pengalaman itu yaitu sesuatu yang dialami dan dirasakan sebagai satu proses. Pengalaman, peristiwa yang disimpan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sesuatu yang terjadi pada dirinya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, akan diterima sama anak untuk disimpan, kemudian akan digunakan. Kapan? Ketika dibutuhkan, dia akan mengeluarkannya. Ketika dia mencoba untuk melakukannya karena ada proses pengalaman yang dilakukannya. Misalkan, anak pernah berhasil melakukan sesuatu, kemudian keberhasilan tersebut akan disimpan menjadi satu pengalaman. Contohnya, ketika anak sedang memainkan gagang pintu. Anak lagi mainkan gagang pintu, kemudian pintu tersebut terbuka. Saat pintu terbuka, ada informasi mengatakan, oh, pintu terbuka. Ketika dia sedang mainkan gagang pintu dan pintu tersebut terbuka, dapatlah informasi yang mengatakan pintu terbuka. Saat itu kata-kata pintu terbuka disimpan. Dan kemudian dia memahami, oh, tadi dia main melepaskan, dia menggerakkannya. Maka dia akan mencoba kembali. Pengalaman tersebutlah yang menjadi proses pengertian. Proses pengertian inilah yang akan membentuk. Jadi,
Ketika ada seseorang yang mengatakan buka pintu, peristiwa yang dialami tersebut akan tervisualisasi, akan menjadi satu proses pengertian buat dirinya. Maka dia akan berusaha untuk melihatnya. Dan dia berusaha untuk memegang gagang pintu lagi dan dimainkan. Begitu terbuka, dia mendengar kata-kata terbuka. Subhanallah. Inilah proses di mana anak menemukan proses pengalaman itu menjadi satu pengertian. Jadi apabila anak mendapatkan stimulasi proses yang terjadi pada dia berhasil ketika dia minum. Hei, kamu sudah bisa minum. Oh, minum. Sudah, cukup. Oke. Kemudian dia melakukan sesuatu, misalnya melempar. Kamu sudah melempar. Ketika dia ingin menaik ke kursi, begitu dia bisa menaikkan sendiri, kamu sudah bisa naik ke kursi. Kemudian dia jatuh. Kita hanya mengatakan jatuh. Oh ini. Dia sendiri yang akan merasakan jatuh itu tidak enak. Dan kita akan mengatakan tidak akan lagi. Perhatikan. Ketika itu disampaikan tidak akan lagi, tidak akan jatuh lagi. Oh, lagi. Apa itu lagi? Dia belum menangkap, tapi itu menjadi proses pengertian buat dia. Proses pengenalannya, di mana nanti pada suatu saat dia akan keluarkan, dia akan menemukannya. Itu pasti. Inilah proses pembelajaran buat anak mengenal suatu peristiwa yang dialami menjadi penyimpanan dan dia akan melakukannya menjadi suatu pengertian. Subhanallah. Itu adalah proses di mana anak melihatnya. Ya, proses pengalaman dan penyesuaian tersebut akan meningkat, akan lebih matang dan dalam pengertiannya. Penyesuaian akan menjadi baik dan benar apabila disesuaikan dengan stimulus yang datang dari luar diri anak itu. Jadi proses pengalaman tersebut akan menjadi proses pengertian karena ada stimulus yang datang, yang diberikan oleh lingkungan, dari orang tua, dari siapapun yang masuk pada anak tersebut. Subhanallah. Inilah proses di mana anak melihatnya. Karena anak tahu perbedaan. Ini yang baik dan ini yang tidak baik. Seperti contoh jatuh. Ketika dia jatuh, kita hanya mengatakan jatuh. Kamu tidak akan jatuh. Maka dia akan melakukan sesuatu. Nggak perlu diterangkan, nggak perlu dijelaskan. Dia tidak akan nangkap karena kapasitasnya cukup di situ. Terjadinya pengalaman ini merupakan satu proses pembelajaran yang diterima individu pada usia itu menjadi suatu pengertian. Kemudian individu itu akan membentuk satu sikap bisa melakukan sesuatu karena dia pernah mengalaminya, yaitu dengan menerima atau menolak sesuatu yang dia tidak sukai. Pengalaman-pengalaman ini yang menyenangkan dan tidak menyenangkan menjadi satu proses pengertian buat anak. Pengalaman yang tidak menyenangkan anak akan menolak dan melupakannya karena itu tidak menyenangkannya. Oke. Pengalaman ini dibagi lagi menjadi 3. Proses pembelajaran dia dilakukan dengan prosesnya sendiri. Pengalaman terjadi sendiri ini karena anak melakukan dengan sendirinya tanpa ada campur tangan orang luar dari dirinya, orang tuanya maupun lingkungannya.
pengaruh tersebut. Pengalaman ini misalnya dia sedang memanjat, tiba-tiba dia merasakan naik ke kursi tanpa ada orang tuanya. Itu dirinya, itu pengalaman dirinya. Misalnya dia sedang berjalan di usia 2 tahun, dia menendang sesuatu. Oh, saya menendangnya. Misalkan lagi dia mendengar sesuatu, gak enak. Oh, keras sekali. Maka proses itu adalah proses di mana dia mengalami sendiri. Apabila ketika dia melakukannya dengan sendirinya, maka proses anak mengulangi perilaku itu lagi, dan itu menjadi proses pembelajaran. Begitu juga setiap kali dia melakukan sesuatu yang baik, kemudian dia mendapat respon yang baik, mendapat dukungan dan diberikan apresiasi, maka dengan sendirinya dia akan menetapkan perbuatannya, peristiwanya, pengalamannya, pembelajarnya menjadi dirinya. Oke, itu pengalaman yang dilakukan dengan sendiri. Pengalaman dialami atas perbuatannya. Pengalaman ini terjadi tanpa disengaja. Misalnya dalam bermain. Ketika dia bermain, ya, dia kemudian melihat temannya, dia menyenggol temannya, dia tidak sengaja. Terus temannya bilang, kenapa kamu senggol aku? Oh, aku nggak sengaja. Dia hanya tersenyum. Oh, dia tidak mau disenggol. Maka dia tidak akan lakukan lagi. Kalau dia mempunyai informasi penerimaan yang baik. Ketika dia merasakan, aku tidak mau disenggol, temannya, oh gitu. Dan dia tidak akan lakukan lagi. Itu adalah proses pengalaman dengan tidak sengaja dia lakukan. Oh, seperti ini dia mengalami sakit. Sehingga proses pengalaman yang tidak sengaja itu dia akan terus benar-benar melakukannya. Apabila pengalaman pertama dalam melakukan aktivitas tidak menyenangkan, maka ia akan menghindar dan tidak akan mengulangi lagi. Bila sedang memanjat kursi kemudian ada reaksi yang melarang dengan bentakan atau mengangkatnya, awalnya dia akan berusaha menaikkan lagi. Karena ada bentakan yang disimpan, refleks kaget karena cemas, maka bisa jadi anak tidak akan mengulangi lagi. Maka dia tidak bisa naik ke kursi. Oke, itu pengalaman di mana dia mendapatkan sesuatu yang tidak. Dalam proses pengalaman ini akan membentuk proses yang namanya percaya diri. Ketika peristiwa itu sudah dia dapatkan, maka itu akan menjadikan kepercayaan dirinya. Membentuk sikap, itu adalah proses percaya dirinya. Apabila contoh pertama, dia membuka pintu, sedang bermain dengan gagang pintu, kemudian dia terbuka, dan kemudian ada informasi terbuka. Oh, saya bisa. Apalagi dikatakan, kamu bisa buka pintu. Wow, saya bisa buka pintu. Itu pikirannya mengatakan seperti itu. Itulah proses di mana dia merasa percaya diri. Kebaikan, kebenaran yang dilakukan terus-menerus, yang dialami terus-menerus, dan informasi, respon kuat pada dirinya, itulah yang akan membentuk percaya diri anak. Ketika dia manjat ke kursi, kita berikan kesempatan pengalaman dia untuk memanjat di kursi sendiri. Kemudian dia berhasil. Terus kita katakan, kamu bisa. Oh, kamu berhasil. Dia menunjukkan percaya dirinya. Maka dia tidak akan pernah merasa takut. Dia akan berani mencoba sesuatu yang baru. Mencoba untuk mengalami sesuatu yang baru. Dia tidak akan pernah takut.
Kita ketahui banyak seorang anak mungkin bukan usia dini, usia-usia yang sifatnya 10 tahun atau sampai sudah 20 tahun. Dia takut menghadapi sesuatu yang baru, bertemu dengan orang yang baru, di suasana yang baru. Dia merasa ketakutan, dia tidak berani mencoba lebih awal. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghadapi pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Pada usia konseptual 2 tahun pertama, 2-4 tahun. Mempunyai sikap yang kuat seperti tadi dikatakan. Ketika dia mendapatkan tersebut, dia merasa dirinya kuat, dia merasa dirinya bisa. Dari pengalaman tersebutlah mempunyai sikap dirinya. Oh, ini saya. Ketika dia dimarahin, dia diam. Karena dia benar, dia tahu ini baik, dia akan lakukan lagi. Itulah yang mempunyai sikap. Dia mampu menyelesaikan dirinya dia sendiri. Yaitu setiap satu kesalahan dia akan mengulangi untuk membenarkan. Ketika dia buka pintu keras, dia diam. Dia berusaha menguatkan tenaganya karena dia tahu dia bisa membuka pintunya. Ketika dia menaik di kursi yang lebih tinggi, yang tadinya lebih rendah, kemudian ada kursi yang lebih tinggi, dia susah karena dia tahu dia bisa. Sebelumnya sudah dikatakan dia bisa naik ke kursi, maka ketika itu dia akan berusaha menggunakan tenaganya, maka tenaga itu akan meningkat dan dia berhasil. Itulah dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia tidak akan pernah ragu-ragu. Karena dia punya sikap yang kuat, karena dia tahu pengalaman-pengalaman ini menjadikan suatu proses pembelajaran dirinya. Itulah proses pengalaman diri sendiri, pengalaman yang dialami sendiri. Yang kedua adalah pengalaman yang dialami dari luar dirinya, yaitu pengalaman yang terjadi karena adanya satu perintah. Yang pertama pengalamannya dari dirinya dia sendiri, sekarang pengalaman yang dialami dari luar dirinya. Berarti anak itu disuruh pegang bola, lepaskan. Oh, oke. Letakkan benda itu di meja. Ditaruh. Hei, kamu bisa. Berarti pengalaman itu ada perintah. Kemudian misalnya dia mengangkat sesuatu, angkat dengan 2 tangan. Diberikan contoh misalnya, dia memegang tangan kiri, terus kemudian kita informasikan tangan kanan baik. Oh, tangan kanan baik. Berarti pengalaman, proses pembelajar pengalamannya itu dari luar dirinya yang akan membentuk akhlak karena kita memberikan pembelajaran pada dirinya. Ini adalah proses di mana dia mampu mengembangkan pengalaman-pengalaman yang dari luar dirinya. Ketika anak mendapatkan perlakuan dari orang lain, maka dia diterima dengan positif, dengan kebaikan. Itu adalah merupakan proses pembelajarannya. Contohnya training toilet. Ketika dia pipis, waktu dia ingin pipis, ada gerakan, kita tunjukkan atau kita arahkan ke toilet. Oh, saya harus pipis di sini. Ketika dia pipis di lantai, kita biarkan selesai, kita ajak dia ke toilet dan katakan sama dia, pipis di sini. Oh, ini pipisnya di sini. Selesai. Tidak perlu mendetail, tidak perlu dimarahi. Kamu jangan pipis di celana. Kalau mau pipis bilang dong sama mama. Tidak perlu. Maka dia akan tahu. Karena pengalaman-pengalaman yang diajarkan dari luar,
itu yang akan membentuk kekuatan pada dirinya. Tapi kalau kita memberikan penjelasan, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak mengerti apa-apa, bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Itu adalah prosesnya. Dia akan mandiri. Ketika sudah diberikan informasi, diberikan pengalaman dari luar dirinya, maka dia akan menjadi pengertian. Dari pengertian itu, dia akan melakukannya sendiri. Misalnya, makan sendiri. Waktu dia makan sendiri, lama, kesel, nggak perlu ribut. Kita ambil, dan kemudian katakan sama dia, masukkan. Kemudian kita angkat, dia suruh megang sendok, kita angkat sendoknya, kita masukkan ke dalam mulutnya. Oh ini, selesai. Kemudian suruh dia mengambil lagi, biarkan, ajarkan dia mengambil. Oh makan. Waktu dia sedang mengunyah, katakan sama dia, ambil nasi. Oh iya. Dia persiapkan. Maka di mulut tersebut akan segera dimasukkan, dia akan masuk lagi. Terus, ini pengalaman yang kita ajarkan. Subhanallah. Ketika anak mendapat pengalaman seperti ini dan dia menjadikan pengertian, anak tersebut mudah diberikan pengertian, mudah disampaikan, maka dia siap menerima apa kebaikan yang dia dapatkan, apa kebaikan yang diberikan pada dirinya, dan dia akan menerimanya. Anak tersebut akan tanggap karena dia menerima stimulasi dari luar, pengalaman itu menjadi peristiwa buat dia, maka dia akan tanggap. Kepada lingkungannya dia akan tanggap. Itulah proses keterangan. Anak tersebut tidak tergantung dan juga tidak akan terus mengikuti, tidak. Dia tidak bisa dipengaruhi sama orang lain. Anak itu tidak akan pasif. Anak itu akan aktif. Kenapa? Karena proses pengalaman dirinya. Dan yang ketiga, pengalaman try and error. Dia akan mencoba salah. Pengalaman yang ketiga ini adalah proses di mana anak melakukan sesuatu. Oh nggak bisa. Oh saya tahu nggak bisa. Contohnya misalnya permainan, dia masukkan susah. Oh harus masukkannya dengan kotak. Sebagaimana misalnya puzzle. Ketika dia menggunakan permainan puzzle tersebut, dia akan berusaha. Oh ini salah, oh ini salah. Itulah proses pengalaman menjadi pembelajaran. Bukan hanya puzzle, permainan-permainan yang lain, mobil-mobilan. Ketika dia mendorong, ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia memegang sesuatu, dia mencoba. Oh nggak bisa. Kemudian dia berkata kepada orang tuanya, oh dimarahin. Oh orang tuaku nggak suka dengan kata-kataku ini. Ketika dia ngomong yang nggak menyenangkan, kita diam, kita berikan. Oh ini tidak baik. Dia akan berusaha mengatakan yang baik. Oh aku diterima. Dia mulai mengerti. Subhanallah. Itu proses pengalaman yang dilakukan pada anak. Ketika pengalaman ini menjadi satu kekuatan luar biasa, kita akan masuk kepada episode berikutnya, yaitu proses di mana menyesuaikan diri. Proses pembelajaran yang kedua adalah penyesuaian dirinya di usia 2 sampai dengan 4 tahun. Terima kasih.